Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ila yawmil khususan malaikat kita Syekh Ahmad Al-Hashimi syuhidahilahum al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 856. Qulillahumma fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadah. Qul, baca. Ini hadis berisi doa yang masuk dalam doa pagi dan petang. Allahumma fatiras samawati wal ardh. Allahumma ya Allah, fatiras samawati, yang menciptakan langit. Samawat itu bentuk jamak dari kata samak. Samak satu langit, kalau samawat beberapa langit. Wal ardi, dan bumi. Alimul ghaibi, zat yang mengetahui yang ghaib. Wasyahadati, dan yang nampak. Allahumma fatiras samawati wal ardh alimul ghaibi wasyahadah Rabba kulli syai', Tuhannya setiap segala sesuatu, wa malikahu, dan pemilik segala sesuatu. Asyhadu, saya bersaksi, an la ilaha illa anta, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah illa anta, kecuali engkau. Ini etikanya orang berdoa, itu memuji Allah dahulu. Yang umum biasanya ya alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Itu kan deretan memuji Allah. Itu persis kalau kita mau datang mau minjem duit. Kita kalau mau minjem duit, orang yang kita pinjemin kan kita puji-puji dulu ya. Ya Allah, Pak RT enak banget ya, depan rumah rumahnya luas, adem, hewan peliharaannya banyak, kerjaan lancar. Ngomong-ngomong ada 1 juta dulu gak? Lah iya kan? Lah datang-datang kok pinjem duit dong. Wah, enggak ada etikanya. Etikanya itu ya alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, itu puji-puji. Nah, kalau di sini Allahumma fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadah rabba kulli syai' wa malikahu asyhadu an la ilaha illa anta. Itu ibaratnya tadi, kayaknya orang di sini di perumahan ini kayaknya jenengan yang hidupnya paling enak. Ya, habis
habis itu baru a'udzu bika min syarri nafsi. Permohonannya ini, a'udzu, aku berlindung bika kepada engkau, min syarri nafsi, dari keburukan nafsuku. Karena nafsu itu wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Bahwa nafsu itu konotasi mayoritas mengajak ke yang tidak baik. Makanya ada ungkapan seseorang itu akan menjadi mulia bila bisa mengendalikan nafsunya, tapi akan menjadi hina apabila dikendalikan oleh nafsu. Orang sampai berantem, sampai korupsi kan karena nafsu. Makan cuma sepiring tidak kenyang, tidur paling rumah yang ditempatin ya seberapa. Lah kok sampai korupsi sampai triliunan. Orang-orang mau ngisi pertalite disuruh bikin barcode. Ternyata yang dimakan paling seberapa sih ya? Teman nafsunya itu sama kayak kita ya, kalau sebelum buka puasa itu nafsunya kayaknya ini ntar makan, ini ntar makan, ini makan, ini makan, ini minum. Giliran kena teh segelas sama cuma gini doang. Lah cuma gini doang udah. Kan cuma nafsunya doang kan kayaknya. Kalau sore misalnya beli bukaan, tajil lah kalau bahasa kita ya, walaupun keliru biarin udah terlanjur. Beli takjil kan pengennya ini dibeli, ini dibeli, ini dibeli. Apalagi THR udah turun ya Mbah ya. THR udah turun itu kan hawanya ini kapan habisinya ini. Begitu udah dimakan alah cuma gini doang udah kenyang. Nah, sampai ada yang gini nambah itu kan ya karena itu ya. Iman ya? Oh, ya kan cuma nafsunya tok kan. Padahal kalau udah begini doang kelipus. Ya Gus Raya. Dari sini tuh semangat naik motor. Begitu nyampe rumah ya gini doang. A'udzu bika min syarri nafsi. Keburukan nafsu berarti ada baiknya ya ada. Nafsu itu enggak semuanya jelek. Nafsu yang mendatangkan pahala ya ada. Lah ini kita ngaji kalau enggak ada nafsu ngaji ya enggak semangat ya. Lah orang kumpul istri itu ya ibadah. Lah kalau enggak nafsu enggak jadi ibadah. Ya ibadah. Cuman yang dicantumkan dalam doa ini nafsu yang buruk, karena nafsu itu ya kadang baik. Wa min syarri syaitan, dan dari keburukan setan, wa syirkihi, dan sekutunya. Ya sekutunya setan itu bisa jadi ya yang pakai peci ini sekutunya setan. Kulha, bacalah doa ini idza asbahta, ketika engkau berada di pagi hari. Wa idza amsayta, dan ketika engkau di sore hari. Ini berarti termasuk doa pagi dan sore. Wa idza akhadta madja'aka, dan ketika engkau akan tidur. Kalau dimaknai tekstualnya wa idza akhadta, dan ketika engkau mengambil madja'aka. Madja'aka itu ini. Kalau orang Jawa bangkean, ini nih. Kalau orang sini ini nih. Ini loh. Kalau orang Jawa bangkean kan ya. Kalau di daerah saya. Lah orang kalau biasanya awal tidur itu kan ini yang diletakkan dulu kan, belum. Nah, makanya wa idza akhadha madja'aka itu artinya ketika akan tidur. Baca doa Allahumma fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadah
Rabba kulli syai' wa malikahu asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi. Dari keburukan setan dan sekutunya. Biar tidurnya enggak diganggu. Enggak diganggu itu bukan berarti kalau tidur langsung ada setan. Itu enggak. Diganggu ya jam 3 biasanya bangun dah jam 3 kok abot. Dengar subuh kok kayaknya sayup-sayupnya ada beneran apa bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi ata'ika. Qul, bacalah. Ini kayaknya isinya kok doa-doa. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka memohon kepada Engkau nafsan jiwa atau nafsu mutmainnah yang tenang. Mohon pada Allah agar jiwa ini dijadikan oleh Allah jiwa yang tenang, enggak gundah-gundul. Gundah-gundul itu Indonesianya apa? Pokoknya artinya itu tenang. Ada apa sih ngadepin apa itu santai, tenang. Enggak gampang. Waduh, gimana ini? Mau mudik dengar info tol naik, waduh, naik. Dengar bensin naik, waduh, hidupnya cuma goda, waduh kayak udah waduh. Mohon pada Allah, as'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, jadikanlah jiwa ini, diri ini, nafsu ini nafsu yang tenang. Tu'minu biliqa'ika, yang percaya dengan berjumpa denganmu. Wa tarda, dan ridho. Kalau bahasa kita rela. Biqada'ika, dengan ketentuanmu. Karena ketentuan Allah itu kadang berbeda dengan yang kita pengen. Asa an taqrabu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita inginkan justru malah enggak baik buat kita. Sebaliknya, sesuatu yang tidak kita inginkan bisa jadi baik buat kita. Bahasa gampangnya, kadang sesuatu yang kita inginkan justru enggak baik. Yang tidak kita inginkan itu yang baik. Kita tahu jeroan enak ya. Yang muda-muda ya enak. Nah, kalau udah umur apa haji udah mulai mikir. Padahal tetap pengen, tapi kan nggak baik buat kita. Yang punya penyakit semurat, asam aurat, itu lihat kacang, orang lihat makan kacang, enak, letas, letis. Tapi kan itu nggak baik buat kesehatan. Lah, atau dalam makalah dalam hadis ini wa tardo biqada'ika, ridho terhadap ketentuan Allah. Dan tadi sesuatu yang kita ingini itu belum tentu diridhoi Allah atau baik buat kita. Wa taqna'u, dan qanaah bi ata'ika, dengan pemberianmu. Terima. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu walaupun kayaknya sepele kadang ya abot. Gimana kabarnya? Duh, proyek makin ruwet. Udah dibikin capek-capek malah dia bawa ke atas gak bisa. Iya man ya. Iya, giliran gak ada proyek ya sepi. Giliran ada, waduh, totalannya jeblok. Alhamdulillah itu biar timbang ucap alhamdulillah itu kadang ya berat.
Nah, dalam doa ini wa taqna'u bi ataika, dan engkau jadikan qanaah itu terima, bi ataika dengan pemberianmu. Apa yang dikaruniakan oleh Allah saat ini itulah yang terbaik. Makanya istighfar alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka. Kalau versi lengkapnya yang kita baca ketika duduk di antara dua sujud itu kan ada 8 ya. Itu kalau sholatnya santai. Kalau sholatnya ngebut ya satu aja ya, Rabbi firli, ya langsung sujud lagi. Kalau sholatnya santai kan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8. Kalau tarawihnya ngebut ya Rabbi firli, ya langsung sujud lagi. Yang penting ada yang dibaca walaupun gak wajib. Allahumma ya Allah ighfirli, ampunilah aku. Warhamni, dan sayangi aku. Wa'afini, dan selamatkan aku, afiat. Kan ada ungkapan sehat afiat. Kalau sehat itu konotasinya sehat fisik. Kalau afiat itu sehat yang non fisik. Sehat akal itu kan sehat non fisik. Tapi biasanya orang kalau akalnya nggak sehat, fisiknya kuat. Ayo, orang gila itu makan sampah, makan apa ya? Karena otaknya udah sakit, makanya badannya sehat. Makanya kalau pengen sehat, ya enggak gitu juga ya. Makanya biasanya orang yang akalnya nggak begitu banyak dipakai itu malah fisiknya kuat-kuat. Lah iya, orang yang kerja pakai akal, pakai otot, itu kan akalnya nggak banyak dipakai kan, sehat. Ya kalau kayak mohon maaf ya, ini bukan merendahkan ya. Kuli panggul itu kan nggak banyak mikir ya. Yang penting pokoknya ada barang dari truk sampai ke gudang, udah itu truk aja yang dipikirin. Makanya otaknya itu kan jarang kepake, maka biasanya fisiknya sehat. Sebaliknya orang yang banyak mikir itu biasanya badannya gampang sakit. Makanya orang kadang kalau sakit itu dokter nasihatinya kan pikirannya ditenangin gitu ya. Orang yang banyak pikiran itu banyak fisiknya kesehatannya terganggu. Nah iya, pikirannya mumet, ya kan lama-lama minum botrek ekstra gitu. Lah iya, lah kalau udah minum botrek ekstra fisiknya kena. Lah iya. Kalau pikiran nggak tenang itu badan yo wes mulai oleng lah. Makanya kalau yang pengen fisiknya fit, pikirannya jangan dihilangin, ditenangin, dihilangin. Kesimpulannya itu. Nah, sehat itu konotasinya itu sehat fisik. Afiat itu konotasinya sehat yang non fisik, akal. Ya, dokter biasanya nasihatnya gitu ya. Udah pikirannya ditenangkan biar cepat sembuh gitu. Dan kita kan mintanya wa'afi. Afini itu sehat dari sisi non fisik. Warzuqni, dan berilah rizki untukku. Kita kalau kita rizki tidak terasa tanggung-tanggung ya. Rizkon halalan wasi'an kasiron. Ya Allah berikan rizki yang luas,
yang banyak, yang melimpah. Tinggal minta. Jangan sampai minta kayak orang pesimis, ya Allah minta rezeki dikit aja. Minta aja sekalian yang banyak. Kalau kayak sholat duha itu sampai setengah maksa ya. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'amzil. Ya Allah, kalau rezekiku masih di langit, turunin. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau masih dalam bumi, keluarin. Wa in kana ba'idan, kalau jauh di Depok, faqarribhu, deketin. Wa in kana qalilan, kalau cuma sedikit, fakassirhu, banyakin. Sampai yang terakhir, wa in kana haraman fatahhir, kalau rezekinya jalannya caranya haram, disuciin, dibersihin. Itu saking pengennya kita punya rezeki banyak. Kalau sholat duha kan doanya itu ya. Warzuqni, dan memang diajarin nama Nabi suruh minta rezeki. Rezeki kalau lancar aman ibadah ya tenang. Rezeki seret ibadahnya ya mumat. Allahu Akbar, ya Allah mau mudik belum pegang duit. Sami Allahu liman hamidah, ya Allah anak-anak belum kebeli baju lebaran. Udah mikirin mumet, sholat imamnya bacanya apa ya Allah. Loh, orang kalau lagi pikiran begitu gampang sensi kok. Kita gor baik-baik ngambek. Kadang kalau tahiyat belum assalamualaikum udah. Udah mumet. Warzuqni. Fa inna haula'i, karena sesungguhnya itu semua itu maksudnya permintaan itu loh, infirli warhamni wa'afini warzuqni, tajma'u, berkumpul laka untukmu dunia ka urusan duniamu, wa akhirataka, dan urusan akhiratmu. Infirli warhamni itu urusan akhirat, wa'afini warzuqni urusan dunia. Dunia akhirat. Kalau bahasa lain ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Searti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Qul, bacalah, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku zalamtu nafsi, menzalimi diriku sendiri, zulman katsiran, dengan kezaliman yang banyak. Ini dalam doa yang saat ini dengan ini, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah diri ini ya Allah kami menzalimi diri kami. Udah tahu ganggu kesehatan tetap dipaksain dikerjain, itu kan namanya menzalimi diri sendiri. Mata ini kan butuh untuk merem, lah kok melek. Lah iya kalau meleknya itu itikaf kagak harus loh ya. Ini kan namanya dolim sama badan kan, itu namanya. Kok pakai banget kan? Kayak dendam pribadi man. Di resapel sebelum dilantik ya begini kayaknya dendam. Dolim dengan dirinya sendiri.
Kan mata, badan ini kan butuh untuk istirahat. Lah kok diporsir? Ya kalau porsirnya itu produktif ya apa-apa lah ya. Ini sama sekali nggak produktif kok. Ya kalau produktif tuh yang kerja kan produktif namanya ibadah ya. Kalau itu produktif juga kok ya? Eman? Produktif juga ya? Badan butuh istirahat, perut ya butuh makan, maka puasa terus yo dolim. Lah makan terus yo dolim, wong perut gilingan perut ini perlu istirahat, lah kok makan. Dolim. Zulman katsiran. Kita ini sering mendolimi diri sendiri. Maka banyak doanya ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa innahu la yaghfiru dzunuba, dan sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku, maghfiratan, dengan ampunan, min indika, dari sisimu. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kan doanya Nabiullah Adam alaihissalam ketika dikeluarkan dari surga. Udah dikasih peringatan, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan deketin aja jangan, apalagi sampai ngambil, apalagi sampai makan. Kalau itu engkau lakukan, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna, maka kalian berdua minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Kalau kesimpulannya gitu ya, dia itu durhaka, ada bagusnya juga buat kita ya. Kita ada. Ya kalau Nabi Adam nggak diusir, ya nggak ada film Mahkota Indah lagi. Nggak ada. Yo, kita ini kan aslinya penduduk surga kan aslinya, wong leluhur kita itu aslinya penduduk surga. Ya suatu saat rencana kita mau balik ke sono. Berarti setan ada jasanya juga kan ya? Ada jasanya. Wah, ada. Yang menyebabkan dunia ini ada isinya, bumi ini ada isinya ya gara-gara setan. Setan itu ada sisi baiknya juga. Cuma kalau dia nggak makan itu nggak ada kita. Berarti ulama ada juga. Ulama ada juga. Mau ada. Loh, maling itu ada hikmahnya. Loh, kalau nggak ada maling nggak ada polisi. Lah coba seluruh dunia ini maling nggak ada, polisi bubar. Nggak ada koruptor ya KPK bubar. Yo saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme. Loh dalam ayat itu loh, innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu enggak malu membuat perumpamaan semisal ba'udah, nyamuk. Nyamuk itu kan kayaknya binatang paling ngeselin ya. Apalagi di sini kan ya. Kalau sendirian. Cuma coba seandainya tiba-tiba nyamuk hilang, berapa ribu orang yang kehilangan pekerjaan. Pabrik autan, cap kaki tiga, cap tiga roda, baygon, cap ingkong, itu karyawannya ada berapa itu? Lah iya, itu tutup semua loh, puluhan ribu loh itu karyawannya. Itu baru yang di pabrik, belum pengecer. Mas Didi punya. Ada kan di toko ya? Lah iya, kalau seadanya itu nyamuk nggak ada kan nggak laku ya? Lah iya, dapat keuntungan dari mana? Lah iya. Kok
Pokoknya makanya ayat itu Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu gak ada yang sia-sia, semua ada manfaatnya. Walaupun kita kesel kayak apa, buat kita ngerugiin, tapi buat orang lain nguntungin. Kita penyakitan, lah dokter rezekinya dari mana? Rumah sakit dibangun bagus-bagus itu, sekolahnya sampai ratusan juta baru masuk doang, belum biaya semesteran. Itu yang ditungguin apa dia? Makanya mungkin pernah saya cerita ya, ada salah satu rumah sakit yang hampir kolaps. Kemudian ngundang ustadz-ustadz, kiai-kiai disuruh istighosah supaya rumah sakit ini hidup kembali, karena ya karyawannya, dokternya semuanya banyak kan. Rumah sakit itu hampir kolaps, hampir tutup. Udah akhirnya diadain istighosah. Istighosah ya kayak doa bersama. Nggak lama, nggak jauh dari rumah sakit itu ada kebakaran besar, Lumpang. Waktu Pertamina jeblok, korbannya kan banyak kan. Akhirnya rumah sakit itu penuh. Ya karena rumah sakit ini terdekat dari kebakaran itu, langsung dibawa ke situ semua. Lah ini yang kalau kayak kasus begini ini, yang istighosah tadi itu mendatangkan musibah apa mendatangkan musibah? Sisi lain dari sini berkah, rumah sakitnya hidup lagi, pasiennya banyak. Tukang tambal ban yang diarep-arep kok. Iya. Tukang gali kubur banyak diarep ramah. Lah lha apa? Tukang gali kubur yang diarep-arep apa? Tukang tambal ban apalagi lebaran-lebaran begini kan. THR dia gak ada yang ngasih, bukan karyawan. Yang ditungguin dong. Kalau malam-malam dia berdoa, ya Allah karuniakan rezeki kepadaku. Itu kan dalam kurung orang lewat dannya pada bocor kan gitu ya. Mintanya rezeki, lah rezekinya tukang tambal ban apa? Ban bocor. Lah kalau dokter orang sakit. Lah kalau tukang gali kubur, supir ambulan. Akhirnya dibalik rezeki kita itu berarti ada penderitaan orang lain ya. Pabrikmu itu produksinya apa nih? Iya itu doanya Soklin itu apa? Baju kotor, bajunya bersih semua ya gak laku Soklin. Ternyata dibalik rezeki kita itu ada penderitaan orang, dan dibalik penderitaan kita ada rezeki orang. Maka Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini gak ada yang sia-sia. Barang bekas yang kayak kita buang itu rezekinya orang. Orang Madura ini bisa kaya-kaya dari mana? Nah, dari barang bekas yang kita buang diolah sama dia, kita beli lagi. Kan kita bongkar rumah, kayunya dibeli sama dia. Segunung pokoknya bayarnya pokoknya 300. Sama dia dipaku, dicongkelin, dihabisin, diserut lagi. Kita butuh beli sebatang 20.000. Doanya Siti kan berita hijau, berita hijau. Lah iya bener. Ternyata di balik penderitaan kita ada rezeki orang, dan di balik penderitaan orang itulah rezeki kita. Apalagi dokter saraf, dokter jiwa ini yang ditungguin apa nih? Makanya kalau habis pemilu kan laris ya, banyak orang stres ya. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Warhamni, dan rahmatilah aku, kasihanilah atau sayangilah aku. Innaka sesungguhnya engkau antal ghafurur rahim, anta ialah engkau al-ghafur, zat yang maha pengampun, ar-rahim, dan zat yang maha penyayang. Ini doa-doa semua.
Qalilul fikri khairun min katsiril ibadah wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu